PRPK, kita bertemu lagi di online service PRPK KIA Pringgading. Pertama-tama aku ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali join nih di online service PRPK KIA Pringgading. Teman-teman bisa langsung isi link atau form kehadiran yang ada di description box ya teman-teman. Kemudian aku juga mau ingetin, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, yaitu PRPK KIA Pringgading, supaya teman-teman gak ketinggalan video ibadah di minggu-minggu selanjutnya, yang pastinya di hari dan jam yang sama ya teman-teman, hari Sabtu pukul 5 sore. Lalu teman-teman yang mungkin memiliki saran atau kritik setelah menonton video ibadah kali ini, bisa langsung isi link atau form yang ada di description box juga ya teman-teman. Kemudian aku mau ngajakin teman-teman yang mungkin udah lama bergabung dalam PRPK atau yang baru banget nih join dan rindu untuk bergabung dalam chat group atau yang sering kita sebut dengan CG. Teman-teman bisa langsung hubungi atau DM di Instagram @pk.pringgading atau pdk.pringgading. Nanti akan dibantu oleh pengurus-pengurus supaya teman-teman bisa secepatnya bergabung dalam CG yang telah tersedia. Kemudian untuk hafal ayat kali ini diambil dari Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sekali lagi ya teman-teman, Efesus 4 ayat 2a. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Selanjutnya pengumuman untuk pengumpulan persembahan. Kami ajak teman-teman untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang beribadah secara online, bisa banget memberikan persembahan melalui rekening BCA atau QR code yang telah tersedia, yaitu Dana, OVO, GoPay yang telah tertera di layar berikut ini. Selanjutnya, sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk persembahan dan ibadah untuk kali ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Engkau telah memberikan waktu bagi kita semua untuk bisa mengikuti online service PRPK kali ini Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Tolong berkati persembahan ini supaya hanya bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. Juga tolong berkati Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kemudian Tuhan, sebentar kita akan online service memulai ibadah secara online Tuhan. Tolong berkati walaupun online, tolong berikan kefokusan pada mata, pikiran, hati kita supaya hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, siapkan hati juga posisi yang terbaik untuk ibadah ya teman-teman. Selamat beribadah. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
pujian hanya bagimu, hanya bagimu. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom teman-teman PRBK, senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman walaupun melalui media video atau media YouTube, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dan kita tetap bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Dimanapun teman-teman berada, kapanpun teman-teman mendengarkan firman ini, kita bisa merenungkan dan belajar bersama-sama. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah mimikri. Jadi kalau teman-teman belajar dulu di IPA begitu ya, kalau teman-teman pernah belajar ilmu pengetahuan alam, mimikri adalah salah satu kemampuan bunglon untuk dia mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna yang ada di lingkungannya. Nah, kita mau bahas hal ini soal apa sih? Gitu ya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mau teduhkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersekutu sekali lagi bersama-sama dengan saudara seiman kami, memuji, menyembah Engkau. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan juga firman-Mu ini tertanam kuat dalam hati kami dan bisa berbuah lebat dan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari persiapkan Alkitab kita di Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat 29 sampai 34. Kejadian pasalnya yang ke-25 ayat 29 sampai ke-34. Judul perikopnya adalah Esau dan Yakub. Saya tidak akan baca semua, tapi kita akan bahas mimikri ini dengan satu tema besar kita di bulan Maret ini, yaitu gambar diri dan pengharapan. Kalau teman-teman yang tergabung dalam leader PRBK, beberapa minggu yang lalu kita sudah mengikuti satu sesi pelatihan bersama Pastor Guel Lewi. Dan beliau membahas salah satu poin yang dibahas saat itu adalah identitas atau identity gitu ya. Apa sih itu identitas? Identitas sangat nyambung dengan gambar diri. Gambar diri itu apa? Gambar diri adalah cara seseorang melihat dirinya dan dia menilai dirinya lewat apa. Dan hari ini, terkhusus anak muda, hati-hati. Teman-teman banyak yang kehilangan identitas. Salah satu orang yang kehilangan identitasnya tercatat di Alkitab di Kejadian 25 ayat 29 sampai ke 34. Ini kisah yang sangat terkenal di mana Esau itu menjual hak kesulungannya. Kenapa ini soal identitas? Karena Esau tidak tahu siapa dia. Permasalahannya begini, kalau kita lihat gitu ya, Esau itu anaknya Ishak dan Ishak itu kaya banget. Kalau teman-teman baca di kitab Kejadian sebelumnya, Abraham itu diberkati Tuhan luar biasa. Abraham punya anak Ishak. Ishak itu dikatakan di Alkitab, dia menabur hasilnya 100 kali lipat. Dia nabur hasilnya 100 kali lipat. Artinya Ishak itu kaya banget. Bayangin anak orang kaya yang kayak Esau, dia menjual hak kesulungannya hanya demi sup kacang merah. Pertanyaannya, itu Esau minta sup kacang merah bergentong-gentong aja, dia minta sup unta aja, dikasih sama papahnya, dikasih sama bujang-bujangnya atau pembantu-pembantunya atau hamba-hambanya. Dia pulang ke rumah, dia bisa menikmati itu. Tapi kenapa dia bisa jual hak kesulungannya? Karena dia nggak tahu identitasnya. Seberapa banyak dari anak muda Kristen saat ini, mungkin teman-teman juga merasa relate dengan hal ini. Kalian nggak tahu identitas kalian itu seperti apa. Orang yang nggak tahu identitas, dia nggak akan pernah maksimal. Contoh, kalau kita anak orang kaya, mungkin nggak kita akan bertanya bahwa besok kita makan apa? Nggak mungkin dong. Karena kita pasti akan berpikiran, mungkin justru kita berpikir, besok yang mau tak makan siapa? Nah itu mungkin. Karena kita tahu identitas kita nggak akan mungkin kekurangan makan. Nah, ada banyak orang Kristen, anak muda itu kehilangan banyak sekali identitasnya. Sehingga dia nggak tahu nih sebetulnya dia tuh mau menuju kemana. Sama seperti bunglon yang tadi berpindah-pindah identitas. Dan orang yang nggak punya identitas biasanya dia nggak punya tujuan hidup. Ketika teman-temannya heboh main TikTok, dia ikut main TikTok. Ketika teman-temannya ngelukis, dia ikut ngelukis. Ketika teman-temannya nge-gym, dia ikut nge-gym. Ketika semuanya nge-game, dia ikut nge-game. Tapi dia nggak tahu dia itu sebetulnya siapa. Nah, hati-hati. Ketika kita nggak tahu identitas kita, ketika kita nggak paham identitas kita, maka artinya kita membiarkan orang lain ngasih identitas buat kita. Kalau kamu tuh nggak tahu siapa kamu, maka saya tinggal bilang, kamu tuh orangnya bodoh, nggak bisa apa-apa, gendut, jelek, nggak good looking. Maka kamu akan punya pemikiran, oh iya ya, aku nggak bisa apa-apa ya. Oh iya ya, aku nggak good looking ya. Oh iya ya, aku nggak menarik nih. Oh iya ya, aku nggak punya skill.
Tapi betulkah itu teman-teman? Betulkah Anda membiarkan orang lain yang ngasih identitas sama kita? Seringkali kalau beberapa bulan yang lalu kita bahas soal komunitas gereja setan, mereka masuknya lewat sini. Kenapa? Karena mereka ngincer anak-anak yang tidak punya identitas. Karena kalau kamu nggak tahu siapa kamu akan didefinisikan atau diberi identitas oleh orang-orang lain. Makanya nggak heran ada orang yang begitu jago, cantik, ganteng, tapi pola pikirnya nggak bisa. Karena ada orang lain yang ngasih identitas sama dia. Nah, kita bahas ya. Kita buka di 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai ayat 4. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai ayat 4. Dikatakan seperti ini. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dari 2 ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sumber identitas kita belajar ya, sumber identitas kita itu ada 4, teman-teman. Kalau kita baca di ayat 3, itu diurutkan dari yang paling bawah harusnya. Jadi yang identitas kita itu ditentukan, yang keempat, urutan nomor 4, itu adalah orang lain. Jadi orang lain yang menghakimi kita, berarti orang lain yang memberikan identitas pada kita. Yang ketiga, itu adat istiadat atau pengadilan manusia. Contoh, kalau ditentukan dengan adat istiadat itu seperti ini. Misalnya di Cina, anak lelaki itu lebih dihargai daripada anak perempuan. Itu berarti kita diberikan identitas yang baru, bahwa kalau Anda cowok berarti kamu itu lebih tinggi derajatnya dari cewek. Itu di Cina gitu ya, itu adat istiadat. Yang kedua, baru ditentukan oleh diri kita sendiri. Jadi kamu menilai dirimu sendiri itu seperti apa. Dan yang pertama itu Tuhan. Harusnya yang memberikan identitas kita pertama kali itu Tuhan. Tapi masalahnya seringkali urutan ini kita balik. Jadi kita tuh nggak ditentukan oleh Tuhan, diri sendiri, adat istiadat dan orang lain, justru kita balik. Jadi yang menentukan identitas kita justru orang lain dulu, adat istiadat, diri kita sendiri, baru Tuhan. Nah, ini nggak baik teman-teman. Ini nggak bisa. Kamu nggak bisa ditentukan hanya dari omongan orang lain. Seberapa dari kita yang meniru bunglon sih? Kadang tuh kita kayak bunglon. Kamu kayak nggak cocok deh di kuliah di sini. Kamu nggak cocok deh kayak masuk IPA. Kamu cocoknya masuk IPS. Oh iya? Terus kamu mulai berpikir karena omongan-omongan orang lain kayaknya bener deh. Kamu kayaknya nggak cocok deh masuk PRBK. Kamu nggak cocok di komunitas itu. Kamu jadi nggak asik. Karena kamu kegiatannya isinya pelayanan doang. Mulai mikir, oh iya iya. Kemudian kita ganti kayak bunglon teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin merasakan hal ini, saya mau tanya sama teman-teman yang hidupnya itu memenuhi ekspektasi orang lain. Saya mau tanya, capek enggak? Capek banget pasti. Betul ya? Kita itu capek banget kalau kita ngikutin omongan-omongan orang lain. Kita lebih dengar omongan orang lain dibandingin omongannya Tuhan. Kita lebih suka orang lain yang menentukan hidup kita dibandingin Tuhan yang menentukan hidup kita. Kadang itu nggak cuma omongan orang lain loh. Pos-posan orang lain. Mungkin nggak ada orang yang langsung direct ke kamu nih. Kamu harusnya gini. Enggak. Tapi hidup kita ditentukan oleh pos-posannya orang lain. Teman-temanmu sudah pada mikirin kuliah, teman-temanmu sudah mulai menikah, teman-temanmu sudah punya pacar, teman-temanmu sudah punya bisnis, sudah punya investasi. Sehingga kamu merasa terpacu untuk ke sana begitu. Kadang kita cuma nge-scroll media sosial kita ngelihat, aduh temanku kok sudah kayak gini semua ya. Kita langsung terdefinisi bahwa kalau sukses harusnya seperti ini. Kalau aku usia segini, aku harusnya levelnya segini, dan lain sebagainya. Ini ada dua sisi, teman-teman. Hal itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Gitu ya. Tapi kita mau belajar soal identitas di sini. Salah satu yang teman-teman atau anak muda mungkin takutkan adalah kita itu takut tidak disukai. Loh, nanti kalau aku nanti
berjalan sesuai styleku, sesuai kehidupanku, sesuai Tuhan maunya apa, nanti teman-teman enggak suka sama aku. Saya mau kasih ilustrasi begini, teman-teman. Salah satu efek samping dari kamu punya identitas dan punya karakter gitu ya, adalah kamu ada yang suka banget, ada yang enggak suka banget. Saya mau kasih contoh. Kalau saya sebutkan satu buah begitu ya, satu buah ini tuh unik. Dia punya karakter dan dia kuat banget karakternya. Yaitu durian. Buat teman-teman, siapa yang di sini mungkin suka banget sama durian? Anda mungkin, oh saya suka banget kok. Aku suka banget, aku ngabisin 3 buah tuh kuat. Tapi siapa yang di sini yang nggak suka banget? Itu aku nyium baunya aja, aku mual. Nah, salah satu efek samping dari kalau kita punya identitas, ada orang yang suka banget, ada yang nggak suka banget. Dan itu it's fine. Durian nggak tiba-tiba berubah jadi kelengkeng. Aduh, aku nggak mau nih jadi durian. Aku maunya jadi kelengkeng karena semua orang itu suka sama kelengkeng. No, dia tetap jadi durian. Karena dia nggak mau mengubah identitasnya. Ya saya gini, suka oke, nggak suka nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman. Hati-hati dengan hal-hal semacam ini. Oh kalau gitu aku mau jadi identitasku sendiri. Mempunyai identitas kita harus iringi dengan hikmat teman-teman. Bukan berarti begini, ya wes toh kamu nek suka sama aku, ya sukalah, ndak suka ndak apa-apa. Ini bukan ngomong soal sifat jelek, ini bukan ngomong soal kebiasaan. Aku memang biasanya ndak mandi kok, jadi nek kamu mau tahu identitasku ya inilah saya ndak mandi sukanya, saya nggak makan, saya makannya sembarangan. Bro, itu jorok namanya. Kalau Anda ngomong, saya punya identitas kok, identitas saya ya gini, jarang mandi, jarang keramas, saya nggak mau ganti baju. Bukan identitas seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu hal-hal yang aku memang kalau ngomong judes kayak gini, aku kalau ngomong pasti ada kata-kata makiannya. Oh bukan itu yang Tuhan mau. Identitas yang Tuhan mau, identitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan yang sesuka-sukanya kita dong. Aku orangnya memang kayak gini, aku orangnya pendiam kok, aku enggak mau belajar, aku memang males. Kan orang males, orang santuy enggak apa-apa. Lucu sih buat tongkrongan tapi enggak lucu di hadapan Tuhan. Kita enggak bisa, kita harus iringi identitas itu dengan hikmat. Bukan berarti semua hal, ya wes, ini saya maunya seperti ini, kamu terima, enggak. Oh ini bukan masalah sifat, bukan masalah kebaikan. Oh kalau kamu licik, aku memang orangnya suka bohong, ya kamu terima aku. Oh ini bukan soal itu. Ini soal identitasmu itu sebetulnya apa. Kamu itu strength-nya di mana, weakness-nya di mana. Ini soal yang seperti itu, gitu ya. Nah, saya punya satu quote yang bagus gitu ya. Seringkali kadang kita itu membeli sesuatu yang enggak kita butuh untuk menyenangkan orang yang enggak kita sukai dengan uang yang bahkan enggak kita punyai. Kenapa? Karena kita ditentukan hanya oleh pos-posan orang lain. Kita ditentukan hanya dengan omongan orang lain. Berapa banyak kita bela-belain utang, nyari uang banyak, tiba-tiba dihabisin satu malam hanya karena kita pengen hits, hanya karena kita pengen kelihatan bagus di medsos, hanya pengen kelihatan orang lain kalau ngelihat kita, wow, itu model PRBK. Berapa banyak dari kita itu beli sesuatu yang kadang kita tuh nggak butuh. Sesuatu yang kita aja nggak butuh barang itu untuk menyenangkan orang lain yang mungkin nggak kita kenal, bahkan nggak kita sukai, dengan uang yang nggak kita punya. Itu artinya identitas Anda sedang ditentukan oleh orang lain, bukan oleh Tuhan. Nah, apa kata Alkitab, teman-teman? Apa kata Alkitab? Saya mau berikan 3 tips buat kita pada kesempatan kali ini. Kalau kita mau tahu identitas kita dan kita mau membentuk identitas kita sesuai yang Tuhan mau, ada 3 langkah. Yang pertama buka di 1 Samuel pasalnya yang kedua. 1 Samuel pasalnya yang kedua. 1 Samuel 2 ayat 19. Dikatakan seperti ini. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil
dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama dengan suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Aneh ya ayatnya. Apa nih maksudnya kok tiba-tiba ibunya Samuel bawa seragam, bawa jubah? Teman-teman, seragam itu menentukan identitas kita. Apa yang kamu pakai, apa yang melekat, kamu izinkan melekat di kamu, itu akan menentukan identitasmu. Kenapa ibunya Samuel itu ngasih jubah ke dia? Teman-teman kalau punya anak, teman-teman pasti belum punya anak. Kalau Anda punya keponaan, atau mungkin adik yang masih bayi, pernah lihat nggak papa mamahnya ngasih baju-bajuan custom? Dikasih baju dokter, dia akan berperilaku, si adikmu ini atau ponaanmu ini atau sepupumu ini akan berlaku seolah-olah dia jadi dokter. Oh ini aku mau nyuntik, ini aku mau ngobatin orang. Ketika dikasih baju tentara, dia akan jadi tentara. Terus dia nembak-nembak begitu ya. Kalau dia dikasih baju-baju superhero, Marvel begitu, dia akan berusaha menjadi seperti yang kostumnya pakai. Nah ini prinsip pertama, apa yang Anda biarkan melekat ke kamu, seragam apa yang kamu pakai, itu akan menentukan identitasmu. Buka di Ulangan pasalnya yang ke-22, ini ada satu perintah penting buat Tuhan begitu ya. Ulangan itu Tuhan ngasih perintah banyak banget. Ulangan 22 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ini ngomong soal ya cowok nggak boleh pakai baju cewek, cewek nggak boleh pakai baju cowok. Kamu berlaku seperti apa. Tapi ini ngomong soal identitas teman-teman. Saya harus berkata ini seringkali banyak dari kita maaf. Kaum-kaum LGBT itu kenapa sih mereka jadi seperti itu? Karena seragam yang mereka pakai itu salah. Contoh ada seorang anak cowok tapi punya saudara cewek semua. Dan semuanya itu pakai baju cewek. Dia akan mulai merasa aku nih kayaknya salah deh. Kayaknya pakai baju cewek lebih nyaman. Maka dia akan lebih nyaman pakai baju cewek. Makanya hati-hati teman-teman. Seragam apa yang kamu kenakan sama temenmu itu juga akan melekat di dia. Makanya hati-hati dengan kata-kata kita, hati-hati dengan pos-posan, komen-komen kita yang langsung menyerang ke seseorang. Jangan-jangan ketika orang itu dapat konsepnya, seragamnya dia berubah dan identitasnya dia berubah. Nah, hati-hati juga dengan memilih orang-orang yang ada di sekeliling kita. Komunitasmu akan menentukan identitasmu. Kalau kamu sering kumpul sama pemain musik, lama-kelamaan kamu akan obrolannya pasti musik. Kalau kamu kumpul sama teman-teman kita yang pelayanan di tempat ini, Anda akan merasa bahwa kehidupan saya akan pelayanan begitu. Tapi kalau kamu izinkan hidupmu tuh ketemu sama orang-orang yang isinya ngegame aja setiap hari, ngerokok setiap hari, narkoba setiap hari, dia identitas Anda akan berubah menjadi seperti itu. Anda ngomong, enggak kok aku cuma dolan-dolan biasa. Semua akan berkata seperti itu. Kita awalnya cuma dolan-dolan biasa, tapi lama-kelamaan itu akan membentuk kamu. Jadi pastikan seragammu itu betul dulu. Apa yang melekat di kamu, apa yang Mbok izinkan Mbok konsumsi, video apa yang Mbok tonton, konten-konten Instagram apa yang Mbok tonton, video YouTube apa yang Mbok tonton. Itu akan membentuk identitas kita. Kalau kita nonton YouTube yang isinya makian semua, cepat atau lambat, setiap kali kita ngomong kita pasti memaki kok. Makanya hati-hati dengan siapa Anda bergaul, dengan tontonan apa yang Anda dengarkan, musik apa yang kamu suka, film-film anim apa yang Mbok tonton, itu semuanya akan ngefek. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi pakai seragam yang tepat dulu. Yang kedua nih, kenali diri kita sendiri. Nah, kalau tadi kita mulai bongkar dari yang pertama itu bongkar dari yang paling bawah ya, omongan orang lain, adat istiadat mungkin, yang kamu izinkan itu seperti apa. Yang kedua kenali dirimu sendiri. Kamu kenal nggak sih sama dirimu sendiri? Saya sudah terlalu banyak ketemu dengan berbagai macam murid begitu ya. Entah SMP, entah SMA, kelas 10, 11, 12, kelas 7, 8, 9. Setiap kali saya tanya pertanyaan ini, jawaban mereka selalu default. Jarang sekali yang bisa ngomong ngasih jawaban lengkap ke saya. Pertanyaan saya cuma kayak gini.
kamu nanti, kalau SMP ya, kamu nanti di SMA mau masuk IPA atau IPS atau bahasa? Nggak tahu. Jawabannya selalu seperti itu. Yang SMA juga sama. Kelas 10, 11, 12 bahkan. Kamu habis ini mau kuliah mana? Aduh, aku nggak tahu. Lah kamu sukanya apa? Nggak tahu. Oh lah, hobimu apa? Tidur sama rebahan. Setauku nggak ada sih kuliahan jurusan tidur dan rebahan. Nah, hal-hal semacam ini artinya kita sendiri aja nggak tahu identitas kita itu seperti apa. Kamu sukanya apa nggak tahu, kamu nggak sukanya apa nggak tahu, kamu itu senengnya di mana nggak tahu, kehebatanmu itu apa nggak tahu, kelebihanmu apa nggak tahu, kekuranganmu aja nggak tahu. Nah, hati-hati kalau kita sudah mulai, kita banyak nggak taunya soal kita, ya jangan merasa aneh kalau orang lain ngasih identitas ke kita. Kita harus sadar bahwa diri kita itu terbatas. Pernah dengar ini nggak? Satu quote yang mengatakan seperti ini. Menurut ilmuwan, manusia itu hanya menggunakan 10% dari otaknya. Dan orang-orang kayak Albert Einstein, Stephen Hawking, begitu, itu menggunakan otaknya lebih dari 10%. Pernah dengar ini? Bagaimana kalau saya ngomong di kesempatan ini bahwa itu semua hoax? Kenapa? Karena ilmuwan sudah membuktikan ketika kita hidup di dunia ini, siapapun Anda, otak kita bergerak 100%. Jadi nggak ada kita cuma menggunakan 10%. Karena otak ini adalah organ yang bisa autopilot. Dia terus bergerak, hanya berhenti kalau kita meninggal atau otak kita cacat atau rusak. Tapi kita selalu percaya dengan narasi bahwa kita itu hanya menggunakan 10% otak kita. Apa sih efeknya? Efeknya kita berarti bisa berpikir bahwa kita semua bisa melakukan semua hal. Dan kita semua bisa melakukan apapun yang kita mau. Faktanya, enggak. Aneh kan? Makanya seringkali ada seminar-seminar motivasi yang saya kurang setuju dengan hal-hal itu. Ini tergantung konteksnya ya. Biasanya motivator yang ngomong kayak gini, kalau orang lain bisa, Anda pasti bisa. Pernah dengar kata-kata itu? Iya, itu kalau konteksnya bekerja keras, kalau konteksnya mengenyam pendidikan, hal-hal semacam itu mungkin bisa. Tapi saya nggak begitu setuju dengan kata-kata kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa. Belum tentu kan? Kenapa? Karena manusia itu terbatas, guys. Kalau saya ngomong Ivan Wibowo, dia bisa IT, dia bisa kamera, sound, semuanya diatur sama dia. Nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Kalau misalnya saya ngomong Calvin bisa memimpin pujian, dia bisa jadi WL, dia bisa ngarahin ibadah seperti apa. Nggak semua orang bisa seperti itu. Artinya apa? Kita itu terbatas. Bahkan Ki Hajar Dewantara pun pernah ngomong di zaman dulu banget nih, dia sudah pernah ngomong, ya padi kamu treat sebagai padi, jagung kamu treat sebagai jagung. Kamu jangan nge-mixkan hal ini. Albert Einstein pernah ngomong seperti ini. Kalau kamu menilai ikan dari caranya dia manjat pohon, maka dia akan merasa bodoh seumur hidupnya. Nah, ya ikan ya kamu treat sebagai ikan, dia jagonya di berenang gitu. Dia nggak akan mungkin ayo naik pohon. Ya nggak bisa. Atau sebaliknya, monyet kamu suruh berenang, ayo nyelam, lama 3 jam. Ya dia akan merasa bodoh seumur hidupnya. Kenali diri kita. Kamu harus tahu kekuatanmu tuh di mana. Aku tuh nggak bisa nih. Kalau urusan IT aku nggak paham, tapi di desain aku jago. Aku tuh nggak bisa ngitung, tapi aku bisa nyanyi. Aku tuh nggak bisa nih main musik. Tapi untuk urusan manajemen orang, ngobrol sama orang, ngelobi orang, jualin sesuatu, itu aku jago banget. Nah, kita harus tahu nih hal-hal semacam ini. Kalau kita nggak bisa mengetahui hal-hal semacam ini, nah kita sendiri aja nggak tahu, apalagi orang lain. Nah, makanya orang lain, identitas kita jadi blur nih. Kita jadi kayak bunglon, warna aslinya apa kok? Ini jadi merah, ini jadi kuning, ini jadi hijau. Ini jadi biru, ini jadi hitam. Kita nggak bisa punya satu identiti yang kita tahu pasti, oh ini aku seperti ini.
Tapi bukan berarti ini bisa diaplikasikan ke semua ya. Contoh, aku tuh nggak jago di ekonomi, terus nilai ekonomimu hancurkan sekali lagi. Ya nggak bisa kayak gitu. Kita tetap berhikmat ya. Maksudnya kalau kita sekolah ya berarti ada nilai-nilai ketuntasan yang harus kita tuntaskan. Tapi Anda nggak harus jago di situ. Nilaimu nggak harus 100. Paskan KKM nggak masalah, tapi ada sesuatu yang menonjol gitu kan. Misalnya kamu jago di olahraga. Teman-teman saya pernah menantang saya untuk, ayo, saya pernah tantang mereka, ayo ngerjakan soal ujian nasional yuk SMA begitu. Mereka menyerah karena nggak ada yang bisa. Aduh, aku sudah lupa. Tapi giliran mereka menantang saya, yuk adu basket sama saya. Berani nggak? Kegiatan-kegiatan yang nggak mikir, yang olahraga. Nah itu saya menyerah. Karena ketika olahraga itu weakness point saya. Saya nggak pernah bisa main basket, main bola bagus. Biasalah, standar-standar. Nah kita semua punya strength dan weakness masing-masing. Kalau kamu nggak bisa kenal itu akan sangat menyulitkan dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita sadar bahwa kita punya strength, kita punya weakness, efeknya apa sih? Efeknya ada 2. Artinya, kita butuh orang lain. Itu sebabnya nggak ada Superman, yang ada super team, yang ada working team. Kalau kamu nggak bisa ngitung, kamu harus cari orang yang jago untuk ngitung buat partneran sama kamu. Kalau kamu nggak bisa main musik, ya kamu carilah orang-orang yang bisa main musik. Itulah sebabnya tim pelayanan kita itu kuat. Bukan karena satu orang yang menonjol, tapi karena kalian semua ini terbatas, kita terbatas, tapi kita mau jadi satu, kita tahu identitas kita, justru kita memuliakan Tuhan secara maksimal. Pernah kepikiran hal ini? No, karena kita merasa kalau kita terbatas, kita itu lemah. Memang kita lemah. Makanya kita butuh orang lain. Yang kedua, kalau kita lemah, kita itu selain butuh orang lain, justru itu alasan yang paling bagus. Kita itu butuh Tuhan, guys. Pernah mikir ya, kalau kita itu tidak terbatas, kita bisa ngerti semuanya, kita nggak butuh Tuhan. Karena semuanya bisa dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya, faktanya, identitas kita itu terbatas. That's why kita butuh Tuhan. Kita butuh banget Tuhan di beberapa sektor dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa jalan sendirian. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara menentukan identitas kita? Yang terakhir adalah mendengar suara yang paling penting, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Kalau kita baca di pencobaannya Yesus yang ada di Matius, Yesus itu ngomong diuji 3 kali begitu ya, ubah batu jadi roti, melemparkan dirinya dari bait Allah, kemudian dia harus menyembah iblis, maka semuanya ini akan diberikan. Pertanyaannya, Yesus bisa nggak melakukan itu? Sangat-sangat bisa. Saya percaya Yesus sangat-sangat bisa. Dia Tuhan kok. Apapun yang dia mau lakukan pasti bisa. Pertanyaannya, konsepnya adalah yang mau Yesus katakan, suara siapa yang mau dengar? Kalau kamu masih dengar suaranya yang lain, alah bisa-bisa, ayo. Tapi Tuhan nggak suruh kamu lakukan itu. Artinya kamu lebih mendengarkan suara manusia, suara hatimu, atau mungkin suara orang tua, orang-orang yang kamu kasihi, orang yang rasanya dekat sama kamu. Padahal Tuhan tidak suruh itu. Nah, hati-hati. Kalau kita ngomong suara Tuhan, kita nggak bisa lepas dari yang namanya domba dan kambing, teman-teman. Kita baca di Yohanes ya. Cepat saja di Yohanes 10 ayatnya yang ke-14. Dikatakan seperti ini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Pertanyaannya, ketika kamu tidak mau dengar suara Tuhan, kamu itu domba atau kambing? Kamu itu dombanya siapa? Kamu itu ternaknya siapa? Kamu miliknya siapa? Lihat, hal ini berpindah begitu cepat dari yang awalnya kita ngomong soal diri kita, identitas. Ternyata ini ngefek ke ketaatan kita sama Tuhan. Kalau kamu nggak mau dengar suara Tuhan dan kamu hanya dengerin orang lain, artinya kamu bukan dombanya Tuhan. Kamu nggak mau mencoba mendengar suaranya Tuhan. Saat orang lain ngomong kamu tuh jelek, gak good looking, kamu tuh gagal, kamu tuh beban keluarga, kamu tuh beban negara, kamu tuh beban hidup. Pertanyaannya, Tuhanku ngomong apa soal kamu?
Padahal di satu sisi Tuhan ngomong, kamu tuh anakku yang paling kukasihi, aku aja rela mati untuk menebus dosamu. Kamu itu berharga di mataku. Aku memberikan nyawamu sebagai ganti bangsa-bangsa. Kamu tuh orang paling kesayanganku, aku kenal kamu banget. Kamu tuh the best di bagian ini. Tapi kita kalahin semua itu hanya karena kita dengerin atau baca komen orang lain, atau baca WA orang lain, atau baca pesan orang lain yang nyelekit dalam kehidupan kita. Apakah kita mau izinkan suara itu menguasai hidup kita dibandingin suara Tuhan? That's the question. Nah, saya mau tutup dengan satu kisah ini gitu ya, satu ayat ini di Kejadian 3 ayat 11a. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang dihajar pertama kali itu adalah krisis identitas. Karena kemarin Pastor Gue Lewi juga ngomong, manusia itu digoda supaya dia menjadi seperti Allah, padahal manusia itu sudah jadi serupa dengan Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertanyaannya ayat 3 sampai ayat 3, Kejadian 3 ayat 11, maaf. Kejadian 3 ayat 11a berkata seperti ini. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Saya bersyukur ada ayat ini. Karena ayat ini mengatakan seperti ini. Siapa yang ngomong bahwa kamu telanjang? Siapa sih yang ngomong bahwa kamu nggak bisa apa-apa? Siapa yang ngomong bahwa kamu beban keluarga? Siapa yang ngomong bahwa keluargamu rusak, masa depanmu hilang? Siapa yang ngomong bahwa kalau kamu kehilangan kekudusan, kamu kehilangan pengampunannya Tuhan? Siapa yang bilang kalau kamu sudah gagal di pelayanan, kamu nggak bisa balik lagi ke Tuhan? Siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan hal itu? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Omongan siapa yang mau kita dengarkan kesempatan kali ini? Omongan Tuhankah? Omongan orang-orang yang kita kasihikah? Atau kita membiarkan orang lain yang memberikan identitas itu sama kita? Buat teman-teman yang saat ini capek kehilangan identitasnya, yang harus gonta-ganti memenuhi ekspektasi orang lain. Buat teman-teman yang saat ini mungkin nggak tahu identitasnya siapa, ambil saat teduh pribadi bersama Tuhan. Kenali dirimu. Minta Tuhan bukakan, kasih pewahyuan. Kamu itu identitasnya siapa. Tuhan akan kasih pemahaman sama kamu bahwa indahnya yang Tuhan katakan soal kamu. Tuhan akan ngomong banyak hal soal kamu dan kamu akan amazed dengan cara pandang Tuhan itu memandang kamu. Selamat menemukan identitas. Mari kita teduhkan hati kita bersama-sama, kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada kali ini, dan Tuhan izinkan kami untuk belajar identitas kami di dalam Engkau. Ampuni kami jika saat ini kami masih bingung, kami masih nggak tahu identitas kami membiarkan orang lain memberikan identitas kepada kami. Hal itu mungkin membawa kami ke dalam kehancuran atau kebinasaan. Tapi kami diingatkan bahwa Engkau yang memberikan pengharapan, Engkau yang memberikan kehidupan, Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kami. Biarkan Tuhan kami mendengarkan suara-Mu soal identitas kami, soal siapa diri kami, karena Engkau tidak pernah membawa kehancuran dalam kehidupan kami, malapetaka dalam kehidupan kami, tapi Engkau selalu membawa damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih, berkati anak-anak PRBK yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, studi mereka, kehidupan mereka, relationship mereka dengan keluarga, dengan teman, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka pada kesempatan kali ini, kami bawa semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.